Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sufan Maulana Trianto dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2410651014. Dan dilanjut teman saya. Dan saya Pradana Bagus Susilo dengan NIM 2410651007 Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Dan saya Muhammad Kalwi Aizani dengan NIM 2410651003 Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik. Saya ada Fahri Lafaril Nadindra dengan NIM 2410651055 Prodi Teknik Informatika dari Fakultas Teknik. Saya Arbeni Riko Indarto dengan NIM 2410651083 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Saya Dian Chandra Maulana dari Prodi Teknik Informatika dari Fakultas Teknik dengan NIM 2410651032. Kami di sini ingin memenuhi tugas wawancara pendidikan anti korupsi dan nafza yang diampu oleh Ibu Rohimatus Sofia, SSI, MSI. Halo, saya Pradana Bagus Susilo. Saya di sini akan melaksanakan tugas mata kuliah anti korupsi dan nafza. Nah, di sini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa dan akan memberikan sebuah pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rohim, bisa dipanggil Rohim. Saya salah satu mahasiswa yang berada di Jember. Menurut Anda, apa peran kepolisian dalam penanganan kasus anti korupsi? Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi sesuai hukum undang-undang yang berlaku. Oke, menurut Anda, apakah penting bagi seorang mahasiswa untuk mendapatkan mata kuliah anti korupsi? Menurut saya, untuk membentuk karakter jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas sejak dini. Oke, begitu saja wawancara saya untuk Mas Ar-Rohim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya sudah bersama responden. Boleh diperkenalkan diri dulu? Baik, perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza. Saya statusnya sebagai mahasiswi. Oke, Mbak Ziza. Kita langsung saja untuk soal anti korupsi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan korupsi dalam konteks kehidupan mahasiswa menurut Mbak Aziza? Menurut saya, korupsi dalam konteks kehidupan mahasiswa adalah segala bentuk tindakan tidak jujur, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran aturan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok, baik dalam kegiatan akademik maupun organisasi kampus. Baik, Mbak Aziza. Lanjut, pertanyaan kedua, mengapa korupsi dianggap sebagai masalah serius di masyarakat? Korupsi dianggap sebagai masalah serius karena dapat mengurangi banyak orang dan menghambat kemajuan masyarakat maupun negara. Korupsi menyebabkan uang atau fasilitas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pribadi, baik akibatnya pembangunan menjadi terlambat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, serta muncul ketidakadilan sosial dalam ekonomi. Baik, terima kasih Mbak Aziza untuk jawabannya. Assalamualaikum, saya Pradana Bagus Susilo. Saya di sini akan memenuhi tugas dan wawancara dari mata kuliah anti korupsi dan nafza. Nah, saya di sini akan mewawancarai seorang mahasiswa. Baik, saya Deka Parabi. Saya berasal dari salah satu universitas yang ada di Jember. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan integritas? Jadi integritas yaitu adalah konsistensi antara tindakan, perilaku, serta perkataan yang berdasarkan kejujuran. Seperti itu. Artinya bagaimana hubungan kejujuran dengan pencegahan korupsi? Kejujuran itu adalah sebuah fondasi utama atau yang paling penting
yang harus ada di sikap kita agar kita itu terhindar dari perilaku korupsi. Seperti itu menurut saya. Baik, sekian dari wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya telah bersama responden ketiga. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alex, saya mahasiswa. Oke Mas Alex, langsung saja ke pertanyaan yang pertama tentang korupsi. Mengapa transparansi penting dalam mencegah korupsi? Karena keterbukaan memungkinkan pengawasan dan mengurangi penyimpangan. Oke Mas Alex, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana teknologi membantu pencegahan korupsi? Dengan sistem digital yang transparan dan mudah diawasi. Oke. Dan yang pertanyaan terakhir, apa hubungan antara tanggung jawab dan perilaku anti korupsi? Tanggung jawab mendorong seseorang untuk bertindak sesuai aturan. Oke Mas Alex, terima kasih buat atas jawabannya. Oke baik, di sini saya telah bersama responden kedua. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salviana Emilika Anya Katarina. Saya di sini statusnya sebagai mahasiswi. Oke Mbak Anya. Langsung saja kita menuju soal nabza. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan nabza menurut Mbak Anya? Nabza itu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan kecanduan. Oke. Dan yang kedua, apa yang termaksud zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari? Zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari itu ada kafein, rokok, alkohol yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Mbaknya. Lanjut ke soal yang terakhir atau yang ketiga, apa perbedaan rokok konvensional dan rokok elektrik? Kalau untuk rokok konvensional itu kalau dibakar menghasilkan asap, sedangkan rokok elektrik itu menghasilkan uap dari cairan yang dipanaskan. Oke, terima kasih untuk semua jawabannya Mbaknya. Jadi gini Mas, mengapa indeks persepsi korupsi itu penting? Jawabannya adalah ya karena menjadi indikator tingkat kepercayaan publik dan transparansi suatu negara. Nah, bagaimana peran mahasiswa dalam meningkatkan indeks persepsi korupsi? Dengan berperilaku jujur dan mendukung budaya transparansi. Nah, menurut sampean apa itu gratifikasi? Menurut sampean apa itu gratifikasi dalam konteks korupsi? Kalau menurut saya, apa itu gratifikasi dalam konteks korupsi adalah pemberian hadiah yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam jabatan. Dan bagaimana peran lembaga kampus dalam pencegahan korupsi? Peran lembaga kampus dalam pencegahan korupsi yaitu melalui pendidikan karakter, aturan akademik, dan penegakan disiplin. Baik, sekian wawancara untuk video kali ini. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Mengapa indeks persepsi korupsi itu penting? Karena menjadi indikator tingkat kepercayaan publik dan transparansi suatu negara. Nah, sekarang bagaimana peran mahasiswa dalam meningkatkan indeks persepsi korupsi? Dengan berperilaku jujur dan mendukung budaya transparansi. Apa itu grafik dalam konteks korupsi? Pemberian hadiah yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam jabatan. Dan terakhir, bagaimana peran lembaga kampus dalam pencegahan korupsi? Yaitu dengan melalui pendidikan karakter, aturan akademik, dan penegakan disiplin. Oke, terima kasih Mas. Apa dampak jangka panjang pengguna rokok dan vape? Penyakit paru-paru, gangguan jantung, dan kerusakan organ tubuh. Nah, mengapa mahasiswa rentan terhadap penggunaan rokok dan vape? Karena pengaruh teman, stres, dan rasa ingin mencoba hal baru.
Nah, sekarang apa solusi untuk mengurangi kebiasaan merokok pada mahasiswa? Mengurangi secara bertahap, mencari aktivitas penggantian dan dukungan lingkungan. Dan terakhir, bagaimana cara menolak ajakan menggunakan vape ataupun rokok? Menolak dengan tegas dan menjelaskan alasan kesehatan. Oke, terima kasih Mas. Oke, sekarang saya sudah bersama narasumber. Sebelum masuk ke pertanyaan, boleh diperkenalkan Mas dengan siapa? Nama saya Rendra Kansabudila, di sini sebagai mahasiswa. Oke. Di sini saya izin bertanya Mas. Ya. Mulai dari pertanyaan pertama, apa contoh perilaku korupsi di lingkungan kampus? Ya. Contoh korupsi di kampus yaitu sendiri ya, contoh pertamanya kayak nyontek saat ujian, ya. Terus menggunakan fasilitas di kampus yang tidak semestinya, contoh kayak bermain pada saat jam kampus itu, jam mata kuliah. Oke. Untuk pertanyaan kedua, mengapa mahasiswa rentan terhadap penggunaan rokok dan vape? Untuk rentannya karena bisa jadi ya atau mahasiswanya stres ya, mungkin karena banyak tugas mungkin stres. Yang kedua juga bisa karena pengaruh teman juga, misalkan teman sekelilingnya pada merokok atau menggunakan vape. Yang terakhir ya juga bisa karena ya ini rasa ingin tahu sendiri ya. Oke, terima kasih ya Mas. Ya sama. Assalamualaikum, saya di sini melanjutkan wawancara kepada narasumber. Perkenalkan, nama saya Rasayana Setiawan, saya mahasiswa. Menurut Anda, apa dampak korupsi terhadap generasi muda? Jadi dampak korupsi terhadap generasi muda yaitu menurunkan moral, merusak karakter, dan menciptakan budaya tidak jujur. Selanjutnya, apa itu indeks persepsi korupsi? Indeks persepsi korupsi yaitu indeks yang mengatur tingkat persepsi korupsi di suatu negara berdasarkan penilaian para ahli dan pelaku bisnis. Baik, sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama seorang responden kali ini. Bisa perkenalkan diri Anda? Sylviatun Nabila, sebagai mahasiswa. Baik, untuk pertanyaan pertama, kenapa orang yang menyalahgunakan kekuasaan itu cenderung korupsi? Karena jabatan itu memberikan mereka kesempatan untuk mengambil keuntungan demi kepribadian sendiri. Untuk pertanyaan kedua, apa kaitannya antara wewenang seorang pejabat dengan risiko terjadinya korupsi? Hubungannya erat sekali karena jabatan memberikan mereka kekuasaan dan jika tidak diawasi bisa disalahgunakan. Baik, terima kasih. Oke, sekarang saya sudah bersama narasumber selanjutnya. Sebelum masuk ke pertanyaan, boleh diperkenalkan Mas? Nama saya Muhammad Farrohman, saya adalah seorang mahasiswa dari salah satu universitas yang ada di Jember. Mungkin bisa langsung tanya. Oke. Mulai dari pertanyaan pertama, apa dampak korupsi terhadap generasi muda? Untuk dampak korupsi terhadap generasi muda itu jika dilakukan oleh orang lain, generasi muda ini bisa mengalami kerugian secara materi mungkin ya. Jika semisal dari pihak organisasi, dari anggota intinya, pengurus organisasi, dan pengurus itu melakukan korupsi, maka yang terkena dampak itu bisa anggotanya ke bawah. Kemudian jika yang dilakukan itu dari pihak pribadi, maka dampak negatifnya itu bisa menghilangkan moral yang baik serta nilai kejujuran. Sikap jujur. Lanjut ke pertanyaan kedua, jika ada seorang mahasiswa yang rutin merokok untuk mengurangi stres, kira-kira apa bahayanya Mas? Ya, untuk bahayanya mungkin seperti biasa, bisa mengurangi kesehatannya, membahayakan kesehatan. Seperti yang kita tahu itu kandungan rokok kan banyak kandungan zat berbahayanya seperti nikotin yang paling terkenal. Untuk dari sikapnya mungkin kan karena rokok itu bisa menimbulkan kecanduan ya.
orang itu bahkan ya, dari yang saya tahu itu lebih memilih rokok daripada makan. Takutnya itu dari yang apa saya alami itu orang pernah berbohong kepada keluarganya cuma untuk beli rokok. Jadi itu juga mempunyai sisi minus dari dampak sifatnya. Sekian, Mas. Tidak cuma kesehatan. Mungkin itu saja. Kita sedang bersama narasumber selanjutnya. Bisa perkenalkan diri Anda? Maka nama saya Muhammad sebagai mahasiswa. Baik, apa langkah yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu badan seperti KPK atau Ombudsman dalam mengawasi jalannya pemerintahan Indonesia? Caranya dengan berani melaporkan kalau melihat ada pelanggaran di sekitar kita dan ikut mengawal supaya kinerja pemerintah tetap transparan. Untuk soal kedua, apa cara atau langkah nyata yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu pihak pengawas seperti KPK? Tindakannya nyatanya adalah tidak tinggal diam dan mau menjadi pelapor jika tahu ada kecurangan serta selalu mendukung kebijakan yang terbuka. Baik, terima kasih. Ya, sama. Baik, saya sedang bersama narasumber kali ini. Perkenalkan nama Anda. Perkenalkan, nama saya Julian Adiansa Pratama. Saya sebagai mahasiswa. Baik, pertanyaan pertama, apa langkah yang harus dilakukan mahasiswa? Maksud saya, apa langkah yang harus dilakukan pihak perguruan tinggi untuk menanamkan rasa anti korupsi antar mahasiswa? Kampus bisa memberikan materi anti korupsi ke dalam perkuliahan. Lalu, para dosen dan pimpinan kampus bisa memberikan contoh dengan teladan yang jujur. Lalu, jangan lupa juga untuk membuat aturan sanksi yang tegas dan melibatkan mahasiswa untuk pengawasan organisasi kampus. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar tercipta lingkungan antar mahasiswa pada kampus, yaitu terciptanya sikap anti koruptif? Kombinasi dan edukasi di kelas dan kebiasaan jujur sehari-hari dari seluruh mahasiswa. Aturan kedisiplinan juga harus ditegakkan tanpa pandang bulu, serta mahasiswa dibiasakan untuk mengelola kegiatan atau anggaran secara terbuka. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya sudah bersama dengan responden yang pertama. Boleh diperkenalkan diri dulu, Mas? Baik, perkenalkan, nama saya Ferdia, status saya sebagai mahasiswa. Di sini saya akan bertanya mengenai seputar nafsa. Pertanyaan yang pertama, apa peran kampus dalam pencegahan penggunaan nafsa? Peran kampus ialah memberikan edukasi, konseling, dan kebijakan bebas rokok. Baik, lalu lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa peran Badan Narkotika Nasional dalam kasus nafsa? Peran Badan Nasional adalah melakukan pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi pengguna. Lalu lanjut ke pertanyaan ketiga, apa pentingnya rehabilitasi bagi pengguna nafsa? Tentu sangat penting, dapat membantu pemulihan fisik dan mental agar kembali ke kehidupan normal. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. 3. Baik, di sini saya sudah dengan responden yang kedua. Bisa diperkenalkan diri dulu, Mas? Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Adil Akbar. Saya sebagai mahasiswa. Langsung saja ke pertanyaannya. Nomor 1, bagaimana cara membangun gaya hidup sehat tanpa nafsa? Menurut saya cara membangun gaya hidup sehat tanpa nafsa yaitu dengan olahraga yang rutin, manajemen stres, dan memilih lingkungan pergaulan yang positif. Lanjut ke nomor 2, apa yang dimaksud dengan narkotika dan sebutkan contohnya? Narkotika adalah zat yang menghilangkan rasa nyeri,
dan menurunkan kesadaran, contohnya ganja, heroin, dan morfin. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan psikotropika dan berikan contohnya? Psikotropika adalah zat yang mempengaruhi kondisi mental dan perilaku, contohnya diazepam dan ekstasi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa. Boleh perkenalkan diri, Kak? Boleh, perkenalkan saya Naimatunisa Urzakia dari Politeknik Negeri Jember semester 2. Oke, di sini saya mempunyai 2 pertanyaan ya, Kak. Iya. Gimana menurut Kakak, mengapa transparansi penting dalam mencegah korupsi? Karena dengan informasi yang transparan itu masyarakat dan juga pihak yang berwenang dapat dengan mudah memantau proses yang sedang terjadi sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan. Oke, pertanyaan kedua, ini bagaimana teknologi membantu pencegahan korupsi? Dengan teknologi yang transparan sehingga dapat mudah dipantau oleh pihak yang berwenang dan juga teknologi yang yang sulit untuk dimanipulasi. Saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa, boleh kenalkan diri dulu. Nama saya Aziza, saya dari Universitas Jember. Oke, di sini saya memiliki 2 pertanyaan. Mengapa transparansi penting dalam mencegah korupsi? Terdepan itu bersifat mengurangi memungkinkan pengawasan dan mengurangi Bagaimana teknologi membantu pencegahan korupsi? sistem digital yang berasal dari teknologi itu memungkinkan sifat dari teknologi itu sendiri bersifat terbuka dan transparan. Oke, terima kasih, Kak.